Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada sesi atau minggu yang kelima. Nah, adapun bahasan pada minggu yang kelima ini adalah terkait dengan pelatihan dan pengembangan. Adapun yang menjadi pokok bahasan kita pada minggu yang kelima ini diantaranya adalah kita akan membahas yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian pelatihan dan pengembangan itu sendiri. Yang kedua adalah perbandingan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga adalah faktor penyebab perlunya pelatihan dan juga akan membahas terkait dengan manfaat pelatihan itu sendiri. Yang keempat adalah menentukan kebutuhan pelatihan dan langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan itu sendiri. Yang kelima adalah analisis kebutuhan. Yang keenam adalah akan membahas terkait dengan tujuan, metode, dan juga prinsip-prinsip dalam pelatihan. Kemudian yang ketujuh adalah evaluasi pelatihan dan pengembangan. Dan yang kedelapan adalah tujuan dan manfaat dari pengembangan sumber daya manusia. Baik, untuk yang pertama terkait dengan pengertian pelatihan dan pengembangan, bahwa pelatihan dan pengembangan itu adalah suatu usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan para pegawainya. Lebih jauh, bahwa pelatihan itu lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Sedangkan pengembangan itu lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Jadi di sini jelas ya perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pelatihan secara umum adalah proses peningkatan kemampuan spesifik karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan pengembangan itu adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan itu di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut bahwa kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan kerja itu dilakukan dengan dua cara ya. Oke, jadi apabila terjadi kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan kerja di dalam suatu organisasi atau suatu instansi ya, maka ada dua. Apabila dibutuhkan saat ini atau akan segera digunakan, maka dilakukan namanya pelatihan atau training ya. Nah, sedangkan jika untuk masa yang akan datang gitu ya, maka dilakukan pengembangan atau development. Baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat ya bahwa perbandingan antara pelatihan dan pengembangan. Oke. Nah, di sini ada beberapa pembeda ya. Ada beberapa pembeda baik dari pelatihan maupun pengembangan ya. Di sini setidaknya ada 5 pembeda. Yang pertama itu dari fokusnya. Pelatihan itu aspek kemampuannya spesifik dan relatif sempit. Jadi lebih spesifik ya. Apa yang dilatihkan itu lebih jelas gitu ya, lebih terlihat spesifik. Nah, sedangkan pengembangan itu adalah aspek kapasitas dalam setiap penugasan. Nah, itu dari fokusnya ya. Nah, jangka waktunya seperti di awal tadi disampaikan bahwa kalau pelatihan itu jangka waktunya adalah singkat ya, sedangkan pengembangan jangka waktu yang panjang ya. Nah,
Pembeda yang ketiga adalah dari aspek tujuan ya. Oke, dari aspek tujuan bahwa pelatihan itu dapat menunaikan pekerjaan saat ini gitu ya. Jadi artinya ingin segera dituntaskan seperti yang ada di slide sebelumnya gitu ya. Nah, sedangkan tujuan dari pengembangan itu dapat menangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. Artinya skupnya tadi sesuai dengan fokusnya itu adalah setiap penugasan gitu ya, luas. Nah, pembeda yang keempat itu dilihat dari hasilnya gitu ya. Nah, kalau pelatihan itu bisa langsung diterapkan atau dapat atau cepat langsung diimplementasikan, sedangkan pengembangan itu tidak langsung ya. Nah, kemudian pembeda yang kelima itu dari pengukuran efektivitas ya. Nah, kalau pelatihan itu misalnya penilaian kinerja, analisis biaya, tes kelulusan dan sertifikasi ya. Nah, ini contoh-contoh ya untuk pelatihan, sedangkan pengembangan itu adalah sumber daya manusia yang siap ditugaskan, kemudian juga promosi keunggulan kompetitif. Nah, jadi ini yang menjadi pembeda ya antara pelatihan dan pengembangan. Baik, berikutnya adalah arti pentingnya pengembangan sumber daya manusia ya. Oke, kita berbicara tentang arti pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Nah, di mana di dalam tuntutan gitu ya, tuntutan di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau tujuan organisasi ataupun instansi gitunya, itu ada tuntutan ya, ini di mana tuntutan ini dipengaruhi dari atau bersumber dari perubahan internal maupun perubahan eksternal ya. Nah, perubahan internal itu perubahan yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri gitu ya. Oke, sedangkan yang eksternal dipengaruhi dari luar gitu ya. Oke, dari luar organisasi atau instansi itu. Nah, ada tuntutan. Tuntutan kemudian akibat adanya perubahan baik dari internal dan eksternal tadi gitu ya, maka diperlukan usaha-usaha pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Nah, yang diarahkan pada 3 aspek atau 3 kemampuan gitu ya, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotrik dan kemampuan afektif ya. Nah, jadi ada kognitif, ada psikomotrik dan ada afektif. Nah, di mana ini diturunkan menjadi 3 gitu ya. Jadi untuk mengembangkan kompetensi tadi maka diperlukan 3 jenis gitu ya, atau 3 bentuk seperti pendidikan, pelatihan dan juga pengalaman kerja ya. Oke, jadi usaha-usahanya dapat berupa pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja. Nah, dari pengalaman ketiga usaha-usaha ini, baik itu pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, apa sih poinnya? Nah, yang pertama itu tentunya dari usaha-usaha yang diharapkan tentunya adalah memperbaiki kinerja ya. Nah, bagaimana kinerja karyawan itu dapat baik setelah dilakukan misalnya dari pelatihan atau pendidikan atau bahkan sudah memiliki pengalaman kerja, tentu akan berdampak baik. Nah, begitu pula dengan membantu karyawan baru. Nah, tentunya bagi karyawan yang sudah memiliki atau sudah mendapatkan pendidikan, pelatihan atau bahkan pengalaman gitu ya, tentu dapat membantu karyawan yang baru gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah outputnya adalah meningkatkan kepekaan. Nah, jadi ada kepekaan antara sesama karyawan ya. Oke. Kemudian mempersiapkan promosi. Nah, jadi dari usaha-usaha pengembangan itu melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman tentu dapat karyawan itu sudah dipersiapkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi ya. Dalam hal ini dipromosikan gitu ya, ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kemudian tentunya juga sama tadi ya, mengembangkan individu ya. Oke, jadi individu dari adanya pendidikan dan seterusnya, pengalaman-pengalaman dan pelatihan tentu akan mengembangkan individu itu sendiri gitu ya. Jadi ada 5 gitu ya outputnya. Nah, kemudian dari output ini itu akan menurunkan gitu ya, menurunkan kesalahan ya. Nah, tentu gitu ya. Nah, ini berdampak terhadap penurunan kesalahan dalam
pekerjaan gitu ya. Kemudian juga akan mengakibatkan karyawan itu betah gitu ya, betah untuk bekerja karena sudah dibekali gitu ya, baik itu pengalaman, baik itu pelatihan dan pendidikan. Tentu akan mengurangi turnover ya. Turnover itu niat ingin berpindah ke atau ingin keluar dari perusahaan atau instansi atau tempat dia bekerja gitu ya. Oke, secara umum seperti itu. Nah, ini akan menurunkan ya, menurunkan turnovernya. Nah, kemudian juga akan meningkatkan produksi ya. Nah, akan meningkatkan produksi, kemudian mengubah sikap ya, mengubah sikap. Nah, dari setiap karyawan gitu ya, akan sangat berdampak gitu ya. Kemudian lebih terlatih gitu ya, oke, lebih terlatih, kemudian juga memiliki kemampuan gitu ya, kemampuan baru gitu ya. Oke, jadi ini beberapa poin gitu ya terkait dengan arti dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Berikutnya adalah faktor penyebab perlunya pelatihan. Kenapa pelatihan ini diperlukan? Setidaknya ada 5 aspek ya, kenapa perlu diadakan pelatihan. Yang pertama terkait dengan kualitas angkatan kerja. Bagaimana angkatan kerja ini juga berpengaruh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah persaingan global. Nah, jadi kita ketahui bersama bahwa saat ini globalisasi itu meningkat atau berkembang sangat, bahkan menjalar ke seluruh dunia gitu ya. Nah, jadi perlu ada pelatihan ya. Nah, kemudian perubahan yang cepat dan terus menerus. Nah, ini juga sama gitu ya kaitannya di masa saat ini gitu ya, itu perubahan yang cepat, apalagi misalnya dengan kondisi pandemi saat ini gitu ya. Nah, itu pasti akan ada gitu ya, pasti akan ada perubahan-perubahan, dan itu berlangsung cepat dan itu berlangsung secara terus menerus gitu ya. Nah, kemudian masih terkait dengan perlunya pelatihan masalah alih teknologi. Nah, ini juga sangat berpengaruh gitu ya. Karena apa? Karena teknologi saat ini juga berkembang sangat pesat gitu ya. Dan juga baik, berikutnya adalah manfaat pelatihan. Nah, setidaknya ada 4 manfaat dari diadakannya pelatihan. Yang pertama, bahwa pegawai yang baru direkrut itu pasti belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah manfaat pelatihan adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Nah, di slide sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ya terkait dengan pelatihan, bahwa ada kaitannya dengan memperbaiki produktivitas suatu instansi atau perusahaan. Berikutnya adalah menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada, misalnya dengan standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan juga oleh pemerintah, di mana hal ini untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja, atau lebih kita kenal dengan K3 ya. Nah, bahasan berikutnya adalah terkait dengan penentuan kebutuhan pelatihan ya. Nah, menurut Goldstein dan Bukton ada 3 langkah untuk menentukan kebutuhan dan pelatihan. Yang pertama adalah analisis persyaratan kerja, yang kedua adalah analisis organisasi, dan yang ketiga adalah analisis karyawan. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan itu ada 4. Yang pertama, bagaimana menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi, yang juga sering kita sebut dengan need analysis atau need assessment. Yang kedua adalah menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga adalah menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat adalah mengevaluasi program yang akan dijalankan. Nah,
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini bahwa langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan itu diawali dari analisis kebutuhan. Nah, tadi di awal disampaikan juga bahwa kebutuhan itu bisa berupa kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan juga kebutuhan pegawai. Nah, setelah menganalisis, kemudian langkah selanjutnya itu adalah penentuan tujuan dan materi apa yang perlu disampaikan. Nah, terkait dengan materi ini, atau penentuan tujuan dan materi pelatihan itu adalah bagaimana menentukan prinsip-prinsip belajar, berapa biaya yang tersedia, kemudian fasilitas apa saja yang ada, kemudian juga berapa waktu yang digunakan atau berapa lama waktu gitu ya yang diperlukan untuk pelatihan tersebut gitu ya. Nah, setelah dilakukan penentuan dan tujuan materi pelatihan, maka langkah selanjutnya adalah penentuan metode pelatihan. Nah, apakah dilaksanakan dengan on-job training atau off-job training ya? Oke, nanti untuk penjelasan terkait on-job dan off-job training ini akan dibahas pada slide berikutnya gitu ya. Nah, setelah metodenya, maka tentunya di akhir adalah ada evaluasi ya, evaluasi pelatihan apakah sesuai dengan yang diharapkan atau masih ada kekurangan atau dan lain sebagainya. Beranjak ke analisis kebutuhan, yang pertama bahwa analisis kebutuhan itu adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Nah, adapun kegiatan ini sangat dirasa rumit dan sulit ya, karena perlu mendiagnosis gitu ya kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang akan dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Nah, analisis kebutuhan itu dilakukan melalui langkah-langkah tadi sudah disampaikan ya. Ada analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan tugas, dan analisis kebutuhan pegawai. Baik, yang pertama kita kupas satu persatu. Yang pertama terkait dengan analisis kebutuhan organisasi. Jadi, analisis kebutuhan organisasi adalah mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, ada 4 tantangan lingkungan yang menghendaki kompetensi pegawai, seperti lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat dari globalisasi. Kemudian kecenderungan peningkatan outsourcing ya. Nah, jadi outsourcing itu terus meningkat gitu ya saat ini. Kemudian perubahan-perubahan teknologi dan keanekaragaman dari para pegawai itu sendiri ya. Nah, apa saja kompetensi dan perilaku SDM agar dapat bersaing itu harus memiliki setidaknya 9 faktor gitu ya. Oke. Mulai dari inisiatif, mampu bekerja sama, kemudian ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki ya, mulai dari bekerja dalam kelompok, kemudian evaluasi kerja, berkomunikasi dan mendengarkan. Nah, ini sangat penting gitu ya untuk dimiliki oleh setiap karyawan gitu ya. Kemudian menganalisis masalah, mengambil keputusan, mendapatkan dan memahami informasi, kemudian kemampuan untuk melakukan rencana dan kemampuan multikultural ya. Nah, ini juga sangat penting ya, perlu dipertimbangkan. Baik, yang kedua adalah terkait dengan analisis kebutuhan tugas ya. Nah, kalau yang pertama tadi analisis kebutuhan organisasi, yang ini adalah analisis kebutuhan tugas, yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan. Nah, yang dapat dipelajari dari pelaku peran tersebut. Dan informasi analisis jabatan itu yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar untuk unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Nah, lebih kepada uraian tugasnya gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah analisis kebutuhan pegawai. Jadi analisis kebutuhan pegawai yaitu menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan. Kemudian keterampilan dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kerja, melalui observasi ke lapangan, atau bahkan melalui kuesioner.
Berikutnya adalah penentuan tujuan pelatihan. Jadi tujuan pelatihan itu harus dirumuskan secara spesifik atau secara khusus ya. Nah, apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan itu dilakukan. Jadi ada dua ya, ada perilaku atau pengetahuan. Nah, jadi maka berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan agar dapat dicapai tujuan yang diharapkan. Nah, selanjutnya seperti langkah-langkah pada slide sebelumnya gitu ya, terkait dengan metode pelatihan dan yang pertama itu adalah on job training gitu ya, yaitu dilakukan pada waktu jam kerja berlangsung baik secara formal maupun secara informal. Nah, itu on job training gitu ya, artinya pelatihan yang dilakukan pada saat jam kerja. Sedangkan off job training yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar pekerjaan gitu ya. Jadi berarti dialokasikan waktu di luar jam pekerjaan. Ada beberapa faktor efektivitas pelatihan gitu ya. Jadi beberapa faktor ya efektivitas pelatihan ini. Yang pertama itu adalah participation, adalah merupakan keterlibatan seorang peserta dalam kegiatan secara aktif dan secara langsung. Nah, jadi setiap peserta itu harus memiliki partisipasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah repetition, adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Jadi ada pengulangan ya, replikasi, pengulangan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah relevance ya. Pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang gitu ya. Nah, yang keempat adalah transference. Artinya adalah kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh para karyawan atau para pegawainya gitu ya. Dan yang kelima faktornya adalah feedback, yang merupakan pemberian informasi atas perkembangan kemajuan yang telah dicapai oleh peserta pelatihan. Mana yang perlu diperbaiki atau mana yang akan dipertahankan. Nah, berikut ada beberapa metode pelatihan yang dilakukan dengan on job training ya, atau di tempat pekerjaan gitu ya. Oke, ada job instructor training, ada coaching, kemudian ada job rotation, kemudian ada apprenticeship ya. Nah, sedangkan yang metode-metode pelatihan off the job training, artinya di luar jam kerja gitu ya, maka itu ada beberapa metode ya. Setidaknya ada 9, ada lecture, ada video presentation, ada vestibule training atau simulasi ya, yang paling umum biasanya. Kemudian ada role play, ada case study, ada self study, kemudian program learning, laboratory learning, dan action learning. Nah, ini beberapa contoh metode-metode pelatihan yang dilakukan dengan metode off job training atau di luar jam pekerjaan. Kemudian ada prinsip-prinsip pelatihan. Jadi prinsip-prinsip pelatihan itu memiliki prinsip ya. Di antaranya adalah prinsip pembelajaran ya, atau principle of learning, kemudian hubungan dengan analisa jabatan atau relation to job analysis, kemudian harus memiliki motivasi, memiliki partisipasi aktif atau active participation, kemudian seleksi peserta ya juga menjadi prinsip ya, selection of trainer, kemudian seleksi pelatih, kemudian sertifikasi pelatih, kemudian metode pelatihannya, dan perbedaan individu atau individu differences principle ya. Oke. Nah, dalam proses pelatihan itu tentu dibutuhkan pelatihan yang kreatif ya. Jadi setiap organisasi atau perusahaan pada saat melaksanakan pelatihan akan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan ya. Misalnya pelatihan apa sih yang dibutuhkan, kemudian siapa saja yang
butuh dilatih atau perlu dilatih, baik itu middle management, top management, atau yang lain sebagainya gitu ya. Kemudian di mana tempat pelatihannya? Nah, ini ataukah di lokasi gitu ya, on the job training, atau di dalam kelas atau di tempat lain gitu ya, di misalnya off job training gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana cara pemberian pelatihan? Nah, apakah dilakukan seperti apa? Kemudian yang kelima adalah bagaimana cara mengetahui efektivitas pelatihan, seberapa efektif gitu ya. Nah, tadi tergantung dari faktor-faktornya gitu ya. Nah, ini dia sama gitu ya dengan tadi proses-prosesnya dari faktor-faktor pelatihan tersebut gitu ya. Nah, kemudian setelah pelatihan dan pengembangan itu dilakukan, tentu ada evaluasi keberhasilan pelatihan sejauh mana gitu ya. Nah, jadi ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan penilaian keberhasilan suatu pelatihan. Nah, di sini ada 9 poin gitu ya. Oke. Mulai dari jumlah peserta, efisiensi, jadwal, suasana yang kondusif, reaksi peserta, pembelajaran, perubahan perilaku, perubahan kinerja, dan juga menghitung ROI atau Return of Investment ya. Nah, begitu juga dengan evaluasi pelatihan dan pengembangan gitu ya. Evaluasi pelatihan dari efek pelatihan dan pengembangan dengan reaksi peserta, pengetahuan yang diperoleh, perubahan perilaku, dan perbaikan pada organisasi. Nah, ini kaitannya dengan tujuan tadi ya. Tujuan apa yang diharapkan. Nah, di sini ada beberapa stakeholder yang bertanggung jawab dalam pelatihan dan pengembangan gitu ya. Nah, kita bisa lihat yang pertama ada manajemen puncak, itu dari sisi dukungan dan juga dari penyediaan anggaran gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dari manajemen SDM gitu ya. Itu berupa dukungan penyediaan staf dan pedoman dari pelatihan dan pengembangan itu sendiri ya. Nah, yang ketiga itu atasan langsung ya. Ya, tentunya memberikan dorongan dan menciptakan iklim yang positif ya. Akan pentingnya atau akan dampak dari pelatihan dan pengembangan untuk baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang tentu tidak kalah penting adalah dari karyawan atau pegawai atau pekerja itu sendiri, dari sisi minat dan motivasinya, sejauh mana mereka ingin mengikuti pelatihan dan pengembangan tersebut. Nah, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia secara umum menurut Andrew Esikula itu ada 8 ya. Oke, bisa dilihat. Dan manfaat dari pengembangan sumber daya manusia itu juga menurut John H. Porter dan William Thornton itu meningkatkan kepuasan karyawan, kemudian ada pengurangan pemborosan, kemudian mengurangi ketidakhadiran pegawai, memperbaiki metode dan sistem kerja, meningkatkan tingkat penghasilan, dan sampai ke menimbulkan kerjasama yang baik. Baik, mungkin itu saja penjelasan terkait pelatihan dan pengembangan pada pertemuan di minggu yang ke-5. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada Anda semua sehat selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.